Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 79. Biarpun dia putra mahkota, akan tetapi dia belum menjadi raja dan selama dia masih menjadi pangeran, tentu saja dia harus tunduk terhadap kakaknya, saudaranya yang lebih tua. Sementara itu, Ki Sinduening yang merasa tidak hati mendengar mahkota seolah ditegur Pangeran Sulung, segera berkata, "Mohon Paduka berdua sudi memaafkan kami ayah dan anak. Tidak ada seujung rambut pun di hati kami untuk merendahkan Paduka berdua. Hanya urusan perjodohan merupakan urusan pribadi putri hamba, bahkan hamba sendiri pun tidak berani memaksanya." "Sudahlah, Paman," kata Raden Mas Rangsang. "Anggap saja kesalahan paham ini tidak pernah terjadi. Adimas Pangeran Mahkota masih terlalu muda untuk mengetahui bahwa tidak semua gadis berlomba menjadi selirnya dan tidak semua ayah mengharapkan putrinya menjadi selir pangeran." Raden Mas Martapura merajuk. Sudah. Katakan saja aku tidak boleh berbuat sesuka hatiku." "Kakang Mas Rangsang, aku pergi dulu." Tanpa menoleh lagi dia menuruni panggung dan meloncat ke atas punggung kudanya dan segera pergi, diikuti oleh selosin pengawalnya. Raden Mas Rangsang menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya. Sampai kapankah dia akan menjadi dewasa?" Lalu dia menghadap Ki Sinduening dan berkata, "Paman, maafkan kalau aku terpaksa menegurmu, Paman. Memang sudah menjadi hak kalian untuk mengadakan sayembara, apalagi kalau tahu bahwa sayembara itu juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan tenaga orang-orang Digdaya untuk memperkuat pasukan Mataram dan sudah pula mendapat restu Kanjeng Rama. Akan tetapi, Paman, dalam keadaan gawat seperti sekarang ini, pada saat Mataram sedang berusaha untuk menundukkan daerah timur yang memberontak, sudah tepatkah kalau Paman sebagai seorang senopati Mataram mendahulukan urusan pribadi yang sifatnya sukaria? Maaf, Paman, aku hanya mengingatkan, bukan menyalahkan atau menegur." Mendapatkan peringatan dari pangeran yang mereka kenal sebagai seorang bijaksana itu, Sinduening dan Mawarsih tertegun. Dan bagaikan baru terbuka mata mereka akan sikap Banuaji dan juga si Kedok Hitam. Itukah sebabnya mengapa mereka itu biarpun menentang Malangkoro namun tidak ikut menjadi peserta yang memperebutkan Mawarsih? Sekarang kami menyadari kekeliruan kami, Raden Mas Rangsang. Terima kasih atas peringatan Paduka dan memang apa yang Paduka katakan itu sungguh benar dan tepat. Kami akan menunda usaha memilih mantu ini dan akan lebih dahulu menghimpun tenaga dan melaksanakan tugas menyerbu ke Ponorogo pada waktu yang telah ditentukan Sang Prabu. Raden Mas Rangsang mengangguk. "Memang seyogyanya demikian, Paman. Aku mendengar tentang kedigdayaan Malangkoro, karena itu sepatutnya kalau dia diberi kedudukan yang cukup penting dalam pasukan kita, juga para peserta sayembara yang lain dapat diberi kedudukan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kanjeng Rama menentukan penyerangan kurang lebih 3 bulan lagi dengan perhitungan bahwa hujan sudah mulai berkurang sehingga kali Tempuran dan kali Ngebel tidak banjir. Kedua kali itulah yang akan dipergunakan untuk mengepung Ponorogo dari utara dan barat, sedangkan pasukan dari selatan menyerbu melalui daratan." Ki Sinduening mengangguk-angguk kagum. "Hamba yakin akan keampuhan siasat perang yang akan diatur oleh Sang Prabu." Pangeran itu tersenyum kepada Mawarsih dan berkata, "Di Ajeng Mawarsih, ada 3 peristiwa penting terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kelahiran, perjodohan, dan kematian. Dan yang 3 ini sepenuhnya diatur oleh kekuasaan Gusti Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu, Andika serahkan saja kepadanya, dan Andika pasti akan dapat bertemu dan bersatu dengan jodohmu." Kedua pipi gadis itu menjadi kemerahan dan ia pun menghaturkan terima kasihnya dengan sembah. Pangeran sulung itu lalu berpamit dan meninggalkan ayah dan anak itu termenung berdua saja mengenangkan semua peristiwa yang telah terjadi. Akhirnya Ki Sinduening menghela napas panjang. "Alhamdulillah." "Bapak, kenapa bersyukur?" tanya putrinya tak mengerti. Ki Sinduening memandang putrinya dan tersenyum, kini wajahnya menjadi tenang, terbebas dari kegelisahan yang dirasakannya ketika mereka mengadakan sayembara. "Mawar, sekarang bapakmu ini baru mengerti mengapa 2 orang muda yang kau harap-harapkan itu tidak mengikuti sayembara. Agaknya,
Aku yakin bahwa mereka pun berpendapat sama seperti Raden Mas Rangsang, yaitu bahwa sekarang tidak tepat saatnya bagi mereka untuk mengikuti sayembara pemilihan jodoh, tidak tepat waktunya untuk bersenang-senang. Benarkah itu, Bapak? Kiranya tidak banyak orang yang memiliki kebijaksanaan seperti Kanjeng Pangeran itu. Si kedok hitam itu jelas bukan orang biasa, melainkan seorang pendekar yang sakti, seorang ksatria yang berbuat kebaikan tanpa pamrih sehingga dia menyembunyikan mukanya. Sudah tentu seorang ksatria seperti dia memiliki kebijaksanaan yang tidak jauh bedanya dari kebijaksanaan Raden Mas Rangsang. Juga Banwaji itu, biarpun anak dusun, namun jelas dia memiliki kecerdikan dan kebijaksanaan. Kemunculan mereka bukan sebagai peserta sayembara akan tetapi berusaha untuk menolong kita dari desakan Malangkoro membuktikan bahwa mereka itu, walaupun jauh berbeda dalam sikap, namun memiliki dasar yang sama, yaitu watak pendekar tanpa pamrih. Mudah-mudahan saja perkiraan Bapak ini benar, kata Mawarsih lirih dan muncul pula harapan di hatinya. Sekali lagi, kedua orang muda itu, baik Aji maupun si kedok hitam jelas telah menolongnya dan ini membuktikan bahwa mereka setidaknya memperhatikan keselamatannya. Kini dia yakin bahwa si kedok hitam juga seorang muda. Bukankah tadi dia menyebut paman kepada ayahnya? Dan teringat akan sepak terjang kedua orang muda itu di atas panggung, hatinya condong lebih mengagumi si kedok hitam, walaupun ia merasa terharu atas pembelaan Banwaji yang demi membelanya melupakan kelemahan diri sendiri sehingga kalau tidak cepat-cepat pergi, mungkin akan tewas di tangan Malangkoro yang pada waktu itu sudah marah bukan main. Ki Sinduening sudah melupakan dan mengesampingkan urusan perjodohan putrinya dan menyibukkan diri dengan penampungan orang-orang muda yang memenuhi panggilan kerajaan untuk menjadi para jurid. Ki Sinduening sendiri yang menguji dan menempatkan mereka dalam kedudukan yang sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Sang Prabu Hanyokrowati mempercayakan penghimpunan tenaga ini kepada senopatinya yang setia itu. Begitu tiba di istana, Raden Mas Martapura, Pangeran Mahkota, segera memanggil komandan pasukan pengawal dan memerintahkan agar memberi hukuman cambuk masing-masing 25 kali kepada 12 orang prajurit pengawalnya ketika dia berada di panggung pertandingan sayembara yang diadakan Ki Sinduening. Dengan alasan bahwa selosin prajurit pengawal itu membangkang perintahnya, tidak mau menangkap Ki Sinduening dan Mawarsi, dia menyuruh hukum mereka dan minta agar padanya diberi regu pengawal yang baru. Penumpahan kemarahan kepada selosin pengawalnya ini masih belum menghapus kejengkelan yang meracuni hati Raden Mas Martapura. Dia menginginkan Mawarsi, dan selama keinginan ini belum terpenuhi, dia tentu akan terus-terusan marah dan jengkel. 9 orang selirnya yang muda-muda dan cantik tidak dapat menghibur hatinya. Sebagai putra Sang Prabu Hanyokrowati, tentu saja Raden Mas Martapura juga bukan seorang pria yang lemah. Biarpun dia tidak menguasai aji kedikdayaan seperti para saudaranya, terutama Raden Mas Rangsang, namun dia memiliki satu kelebihan, yaitu ilmu sihir atau sulap. Dia pernah berguru kepada seorang pertapa ahli sihir sehingga Raden Mas Martapura seringkali melakukan tapa brata untuk menguasai ilmu sihir. Seringkali dia memamerkan ilmunya itu kepada para penghuni istana, hanya untuk mencari pujian dan membanggakan diri. Sore hari itu, dengan wajah murung dan pandang mata muram, dia berjalan-jalan di taman sari istana. Maksudnya untuk menghibur dirinya, dan dia melarang pengawal mendekatinya. Dia berjalan-jalan seorang diri dan ketika dia berada di dekat dinding pemisah antara Taman Sari dan Kaputren di mana tinggal para selir dan dayang dari Sang Prabu Hanyokrowati, dia mendengar suara tembang.